Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah taala, yang hadir di channel Jamani, yang istiqomah di channel Jamani, mudah-mudahan mendapatkan kemaslahatan, keberkatan di dalam kehidupannya. Amin Allahumma amin. Kali ini Jamani yaitu menerangkan sebagaimana meneruskan yaitu julukan yang dijulukan kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyid. Sayyid itu julukan kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari abad ke-14. Abad ke-14 hingga sekarang, tapi masih ada yang memanggil Habibnya juga ada, yang memanggil Sayyid juga ada. Pada dasar intinya gelar tersebut ditujukan kepada yaitu zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini Jamani menerangkan satu persatu, sebagaimana sekarang menerangkan yaitu marga yang sebagaimana julukan abad ke-14, yaitu julukan Sayyid. Di tahap ini ditandai dengan kemunduran, kecermelangan sebagaimana kaum Alawiyin. Jadi gelar Sayyid ini muncul di saat itu karena kemunduran, kecermelangan dari kaum Alawiyin. Di antara para tokoh tahap ini ialah Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Imam Ahmad bin Imam Hasan Al-Hattas, Al-Alamah Abu Bakar bin Imam Abdurrahman Syahab, Habib Muhammad bin Habib Thohir Al-Haddad, Habib Husain bin Habib Hamid Al-Mukhdar. Sejarawan Hadramaut yaitu Imam Muhammad Bamutif mengatakan sebagaimana berikut: Alawiyin atau Qabilah Ba'alawi dianggap qabilah yang terbesar jumlahnya di Hadramaut dan yang paling banyak hijrah ke Asia dan Afrika. Qabilah Alawiyin di Hadramaut dianggap orang Yaman karena mereka tidak berkumpul kecuali yaitu di Yaman. Dan sebelumnya tidak terkenal di luar Yaman di saat itu. Jauh sebelum itu, yaitu pada abad-abad pertama Hijriah, julukan Alawi digunakan oleh setiap orang yang bernasab kepada Imam Ali bin Abu Thalib Karramazah, baik nasab atau keturunan dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti persahabatan yang akrab. Kemudian sebutan sebagaimana Alawi hanya khusus berlaku yaitu bagi
anak cucu keturunan Imam Hasan dan Imam Husain saat itu. Dalam perjalanan waktu berabad-abad, akhirnya sebutan Alawi hanya berlaku bagi anak cucu keturunan Imam Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isya Ar-Rumi. Imam Alwi adalah anak pertama dari cucu-cucu Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isya Ar-Rumi. Beliau lahir di Hadramut. Keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isya Ar-Rumi yang menetap di Hadramut ini dinamakan yaitu Alawiyin. Diambil dari nama cucu beliau yaitu Imam Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Imam Isya Ar-Rumi yang dimakamkan di kota Sumul. Imam Alwi bin Imam Ubaidillah mempunyai anak yang bernama yaitu Imam Muhammad. Imam Muhammad bin Imam Alwi mempunyai anak yaitu bernama Alwi. Alwi mempunyai anak bernama Imam Ali Kholi Khosam. Imam Ali diberi lakop Kholi Khosam sebagai nisbah kepada negeri Al-Qasam yang merupakan tempat mereka di negeri Basrah, di mana dari tempat itu ia mendapat harta dan membeli tanah di dekat kota Tarim di Hadramut dengan harga yaitu 20.000 dinar, dan kemudian ditanaminya yaitu pohon korma untuk mengenang sebagaimana kota-kota Qasam di Basrah yang tadinya dimiliki oleh kakeknya yaitu Al-Imam Ahmad Al-Muhajir yang merupakan tanah yang luas di sana di dekat yaitu Teluk Arad dan penuh dengan yaitu korma pada masa itu. Adapun dalam kitab Samsu Az-Zahirah Habib Abdurrahman bin Imam Muhammad Al-Masyhur menyebutkan bahwa Ali Kholi Khosam adalah waliullah yang pertama kali dimakamkan yaitu di perkuburan Jambal Hadramut, dan salah satu kewalian beliau jika memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan sholat atau dalam keadaan yang lain, Rasulullah SAW langsung menjawab atas salamnya dari beliau. Imam Ali Kholi Khosam mempunyai 3 orang anak yang bernama Imam Abdullah, Imam Husain, Imam Muhammad. Tetapi
yang tetap meneruskan sebagaimana keturunannya, yang meneruskan keturunannya adalah dari Imam Muhammad yang dikenal dengan sebutan yaitu Shahib Marbat. Dari keturunan Imam Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isya Arumi muncul sejumlah yaitu ulama-ulama, aulia-aulia. Mereka mengkhususkan perhatian hanya kepada dakwah, mengajak manusia kembali kepada yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang hak. Setiap orang dari mereka mempunyai sanad. Jadi setiap orang dari mereka mempunyai sandaran atau sandaran yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Taala, inilah sebagaimana keterangan sejarah yaitu dari abad 14 hingga sekarang panggilan yaitu Sayyid. Panggilan Sayyid. Adapun abad ke-14 ada yang manggil juga Habib, ada yang manggil Sayyid. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.